Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di 5.32 for Peace Channel. Aku, Advokat Adigawa, senang bersama Anda untuk berbagi kisah-kisah aneh seputar dunia misteri dan kejahatan. Halo, apa kabar semuanya? Ini video edisi pertama aku. Dan aku mau bicarain seorang pembunuh yang bernama Ted Bundy. Yang menurut aku sih menarik sih ya untuk diceritain. Tapi sebelum masuk inti ceritanya, aku mau tanya sesuatu ke kamu semuanya. Gini, gimana reaksi kamu kalau ada seorang cewek cakep atau cowok cakep minta tolong ke kamu? Pertanyaannya, ditolonginkah atau kamu cuekin? Kayak gini, Mas, Mbak, bisa minta tolong nggak? Tolong pegangin sebentar barang-barangku dong. Atau, Mas, Mbak, bisa numpang di motornya nggak? Bisa numpang di mobilnya nggak? Soalnya ke depan itu jauh banget. Aku takut dirampok. Pasti aku yakin banyak ya yang mau nolongin ya. Banyak lah. Gimana? Cewek cakep gitu loh. Cowok cakep. Walaupun pertama aku yakin itu pasti aneh banget. Pasti aneh lah. Ada orang minta tolong di tengah jalan. Dan barangkali itu tempatnya sepi juga. Apalagi kalau malam-malam ya. Perhatiin deh. Itu kamu harus perhatiin dulu. Itu orang beneran atau orang jadi-jadian. Kalau udah kamu perhatiin itu adalah orang beneran dan memang kelihatannya lagi butuh bantuan, aku yakin pasti banyak yang mau nolongin. Tapi gimana setelah ditolongin, tiba-tiba aja itu gelap? Gimana setelah ditolongin tiba-tiba aja itu gelap? Dan kamu tidak sadarkan diri, atau dengan kata lain kamu pingsan dan terbangun dalam kondisi tangan terikat dan enggak bisa gerak sama sekali. Terus kamu sadar kalau kamu sedang diculik. Creepy banget nggak? Creepy banget ya. Dan gitulah Ted Bundy selalu melakukan kejahatannya. Dengan cara memperdaya dulu korbannya, memukul korbannya, kemudian menculik korbannya, habis itu dia perkosa itu korbannya di satu tempat, kemudian dia bunuh, habis itu dia penggal. Itu sangat sadis, man. Saking sadisnya, yang keluar itu kalimat sadis. Oke, lanjut. Ted Bundy. Siapakah Ted Bundy? Aku ceritainnya secara singkat aja ya. Siapa Ted Bundy? Karena itu banyak banget di channel-channel tetangga itu sudah menceritakan tentang Ted Bundy. Ada juga dokumenternya. Kalau filmnya itu, kalau nggak salah itu judulnya Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Pernah tayang perdana pada tanggal 26 Januari 2019 lalu di Sundance Film Festival. Oke, langsung aja singkatnya, siapa Ted Bundy? Ted Bundy adalah seorang pemuda tampan, namun di balik ketampanannya, dia adalah seorang pembunuh yang telah membunuh sekitar 36 wanita, kurang lebih 36 wanita. Yang kemudian atas kejahatannya, Ted Bundy dijatuhi hukuman mati di atas kursi listrik pada tanggal 24 Januari tahun 1989 di penjara Rayford, Florida, United States of America. Kabarnya sih banyak yang menduga itu lebih daripada 36 wanita, bahkan mencapai angka 100. Oke, itulah dia kisah singkat Ted Bundy, dan langsung aja kita closing videonya. Terima kasih sudah menonton saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. No, nggak secepat itu, Pak. Nggak boleh secepat itu, Pak.
Namanya video itu durasinya ya jangan cepet-cepet, lamain dikit dong, kita kan lagi ngejar jam tayang Pak. Oke. Di video ini aku mau menceritakan fakta-fakta apa aja yang menarik dari Ted Bundy. Fakta-fakta menarik apa aja dari Ted Bundy. Oke, ini dia fakta pertama. Mental breakdown sejak kecil. Ted Bundy yang punya nama kecil Theodore Robert Cowell di saat kecil pernah mengalami mental breakdown. Jadi Ted Bundy dilahirkan dari seorang ibu tunggal tanpa seorang ayah. Karena dilahirkan di luar nikah, kakek dan neneknya mengasuh Bundy kecil seperti anak kandungnya sendiri dan mengaku bahwa Bundy adalah anak mereka. Dan ibunya dikenalkan kakek neneknya sebagai kakaknya. Dan saat kakaknya atau ibunya ini menikah dengan Johnny Bundy, barulah ia mengetahui kenyataan sesungguhnya. Setelah itu Ted kemudian memakai nama belakang ayah tirinya. Dia mengetahui wanita yang diyakini sebagai kakak perempuan ternyata ibu kandungnya. Bundy kecil mengalami mental breakdown seketika. Dan Bundy mulai berubah menjadi pendiam dan mengisolasi diri. Ya bayangin aja sih, siapa yang gak kaget? Siapa ya coba yang gak kaget? Kalau di akhir ceritanya, di ujung ceritanya, dia tahu kalau itu bukan kakaknya, tapi ibu kandungnya. Ya pasti kaget lah. Kan itu suatu kebohongan yang selama ini ditutupi keluarganya. Yang setiap hari dia pakai, yang setiap hari dia panggil, Mbak. Ibu gua ternyata. Siapapun pasti terkejut, siapapun pasti shock. Oke, fakta berikutnya, ramah dan terpelajar. Ted Bundy lulus sarjana tahun 72. 1 tahun sebelum tamat, Bundy bekerja sebagai relawan di Seattle Suicide Hotline Crisis Center. Teman kerjanya pada saat itu mengatakan Bundy memiliki kepribadian yang ramah, suka bersosialisasi, dan berempati tinggi. Setelah berapa lama, Bundy melanjutkan studinya di University of Utah Law School dan mengambil jurusan hukum. Jadi ini pembunuh ini itu orang yang terpelajar. Dan bagiku dia cukup pintar bagi seorang pembunuh. Pernah bekerja di Seattle Suicide Hotline Crisis Center. Itu kayak orang-orang yang punya masalah kejiwaan, pengen bunuh diri, kemudian pengen dapat nasihat, itu ada hotline-nya, dan si Bundy itu kerja di situ. Menurutku Ted Bundy cukup pintar bagi seorang pembunuh. Kenapa dia cukup pintar? Nanti terjawab di fakta berikutnya. Koleksi. Fakta berikutnya adalah fakta nomor 3 adalah koleksi. Setelah membunuh dan melakukan perbuatan keji terhadap korbannya, Bundy mengakui menyimpan beberapa kepala korbannya yang dia potong dengan gergaji besi di apartemennya dan mengatakan bahwa ia melakukannya untuk dijadikan kenang-kenangan. Tarik nafas dulu. Pertanyaannya, kenang-kenangan? Kok kenang-kenangan kayak gitu ya? Kenang-kenangan kepala manusia. Setahu aku kenang-kenangan itu gantungan kunci. Bisa juga cincin, ada juga itu gelas, ada payung. Ini kok kepala manusia, jadi kenang-kenangan. Kita aja ya nyimpan kepala ikan atau kepala ayam di dapur berhari-hari, itu udah risih. Kenapa risih? Karena udah bau.
dilihat juga udah nggak enak. Tapi ini orang nyimpan kepala manusia. Kok dia nggak risih ya? Ini beneran orang sakit jiwa. Ini beneran orang sakit jiwa, men. Sangat-sangat pusing untuk dibayangin. Sangat-sangat pusing untuk dibayangin. Oke, fakta berikutnya. Mirip mantan. Saat sedang berkuliah, Bundi mengenal seorang wanita yang bernama Stephanie Brooks, yang kemudian jadi kekasihnya pada saat itu. Selang berapa lama, mereka akhirnya putus. Karena Stephanie Brooks menganggap Ted Bundy nggak punya tujuan hidup. Nggak jelas orangnya, nggak punya tujuan hidup, dan nggak dewasa. Korban yang dipilih Bundy memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Stephanie Brooks, dengan rentang usia antara usia 15 sampai 24 tahun. Dan juga mahasiswi yang memiliki latar belakang kelas menengah dan berambut coklat panjang, juga lurus. Jadi itu korban-korbannya itu mirip mantannya, karena dia dendam. Jadi bagi kamu-kamu semua, kalau mau nolak orang, kalau mau mutusin orang, mutusin cowokmu, mau nolak cowok, mau nolak cewek, itu lakukanlah dengan baik-baik ya, Mbok ya, dilakukan, Mbok ya, ucapannya dijaga, lisannya dijaga, jangan sampai orang itu tersinggung. Oke, karena kalau udah tersinggung, iya kalau misalnya itu orang nggak ngapa-ngapain lu, nggak punya sakit jiwa. Kalau dia ternyata punya sakit jiwa, besar kemungkinan kamu akan dikerjainnya. Bisa jadi akan melukai kamu yang udah menolaknya. Jadi dijaga ya lisannya ya. Fakta berikutnya, Bundy's teknik. Ted Bundy menggunakan karisma dan parasnya yang tampan untuk mendapatkan kepercayaan korbannya. Dia menemui korbannya di tempat publik dan sering berpura-pura sedang terluka dan kemudian mengelabui korbannya hingga terjadi penculikan dan kemudian kekerasan yang berujung pada kematian di tempat yang ditentukannya. Fakta berikutnya. Licin. Ted Bundy pernah kena kasus hukum dan berhasil lolos dari jeratan hukum. Yang luar biasanya tidak hanya 1 kali, namun sampai 2 kali. Bundy berhasil lolos dari jeratan hukum saat pertama kali ditangkap di Colorado atas dakwaan pembunuhan terhadapnya. Setelah itu, Bundy juga ditahan atas penculikan yang dilakukan terhadap Karen Campbell, namun sekali lagi dia berhasil lolos dari jeratan hukum. Ini seperti yang aku bilang tadi, Bundy itu terpelajar. Dia termasuk salah satu pembunuh yang menurutku cukup pintar, karena dia bisa lolos dari 2 kali jeratan hukum. Kalau nggak pintar, apalagi coba namanya. Oke, fakta berikutnya. Fakta yang terakhir adalah his last words, kata-kata terakhirnya. Bundy dieksekusi dengan menggunakan kursi listrik pada tahun 1989 di Florida. Sehari sebelum dieksekusi, Bundy menghabiskan waktunya menangis di balik jeruji besi. Sebelum dieksekusi, Bundy mengucapkan kata terakhirnya, yaitu, G. Manfred, I'd like you to give my love to my family and friends. Di mana ucapan terakhirnya diduga itu ditujukan kepada Jim Coleman yang merupakan pengacaranya dan kepada Fred Lawrence yang merupakan pendeta yang menemaninya berdoa sebelum dieksekusi. Itulah dia fakta-fakta menarik tentang Ted Bundy.
yang mana akhir karir pembunuhannya adalah mati dengan cara yang mengenaskan di kursi listrik. Kematian Ted Bundy membuat banyak orang bisa bernafas lega, karena menurut mereka satu monster telah mati. Namun infonya, ketika dia di penjara ada beberapa wanita yang mengidolakannya. Ini gua nggak habis pikir ya. Aku benar-benar gak habis pikir. Kenapa masih ada orang yang mau mengidolakan seorang pembunuh? Kalau kamu mau mengidolakan seseorang, ya dipilih-pilih dulu lah siapa itu orangnya. Jangan pembunuh diidolain. Ngapain? Berarti kamu juga sakit jiwa. Tapi oke lah. Ted Bundy sudah mati, dia sudah menerima hukumannya. Ngomong-ngomongin tentang hukum, apa yang terjadi jika ada orang yang perilakunya mirip dengan Ted Bundy? Gimana hukum Indonesia menyikapinya? But by the way, aku pengen kasih tahu kamu semua kalau channelku ini isinya itu tentang misteri, true crimes yang disisipi dengan info-info hukum, yang disisipi tentang ilmu-ilmu hukum. Karena kalau kamu lihat nama channel saya, kalau kamu lihat nama channel aku, itu namanya adalah Advokat Adegawa. Advokat, orang yang berprofesi di bidang hukum. Oke, lanjut. Gimana hukum Indonesia menyikapinya kalau ada orang seperti Ted Bundy di Indonesia? Oke. Dalam hukum Indonesia, pembunuhan yang dilakukan oleh Ted Bundy bisa masuk kategori tindak pidana pembunuhan berencana dan diatur dalam pasal 30 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jadi, kalau ada orang seperti Ted Bundy, aku pengennya dia itu dihukum mati aja, karena pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengakomodir itu. Oke? Tapi kamu masih ingat nggak pertanyaanku pertama kali itu? Aku masih kebayang sih. Kepikiran aja kalau gimana kalau ketemu cewek cakep di pinggir jalan yang sepi, terus minta tolong ke aku untuk benerin mobil mogoknya, atau yang lebih ringan lah, jangan mobil mogok, ganti ban deh, ganti ban bocor. Kan semua orang pada bisa itu ya, ganti ban bocor. Dan ternyata kamu itu nggak tahu kalau dia itu seorang psikopat. Kebayang nggak sih lo? Kebayang nggak sih? Yang kamu bantu itu seorang psikopat, dan tiba-tiba aduh men, jangan sampai deh ketemu orang kayak gitu ya. Ngebayanginnya aja udah ngilu gitu. Ngebayanginnya aja udah ngilu, udah males ngebayanginnya. Tapi aku masih punya Allah, aku masih punya Tuhan, kamu juga masih punya Tuhan. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Oh ya, kalau mau tahu lebih jauh tentang Ted Bundy, tonton aja dokumenter dan filmnya. Oke, segitu aja dulu cerita dari aku tentang Ted Bundy. Karena ini video pertamaku. Kalau kamu suka, silakan di like, comment, and subscribe. Kalau tidak suka, ya dilewatkan aja. Oke. Akhir kata, jangan lupa bersyukur, tetap hati-hati dan waspada. Aku Advokat Adegawa di 5.32 for Peace Channel undur diri dulu. Peace.